Saat ini Anda sedang menyaksikan Peliputan Berita Pagi bersama saya Fitriani yang akan membawakan berita-berita terkini selama 12-15 menit ke depan. Pemirsa, dilaporkan terjadinya penurunan angka penularan COVID-19 pada pelajar di sejumlah sekolah dan universitas di daerah Tangerang Selatan yang terjadi pada saat ini. Seperti yang terjadi pada SDN Pamulang Indah serta Universitas Pamulang, murid dan mahasiswa sudah kembali belajar tatap muka setelah melewati masa-masa pandemi, dan sekarang sedang menerapkan era new normal. Awal mulanya, ketika COVID-19 ini mulai menyebar luas di tahun 2020, bulan Februari, dan membahayakan masyarakat, sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, karena jumlah murid pada sekolah dasar pun tidak sedikit, pada sekolah menengah pertama, serta SMA dan SMK. Bahkan, yang sedang melakukan PKL pun terhambat, serta tidak adanya wisuda pelepasan murid pada tahun 2020. Dan akhirnya, gedung-gedung dan aula hotel juga tidak beroperasi untuk wisuda dikarenakan angka penularan virus COVID-19 ini sangat besar dan sangat membahayakan sekitar. Untuk mencegah hal tersebut, pihak sekolah dan universitas melakukan pembelajaran secara online melalui sosial media, seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom Meeting, dan lainnya. Hal ini pastinya perlu adanya penyesuaian antara pengajar dan pelajar. Pada tahun 2021, tepatnya 1 Juni, sudah dilakukannya new normal atau aktivitas diberlakukan seperti biasa, tetapi terdapat perbedaan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membawa perlengkapan pribadi yang sekiranya dapat mencegah virus menular itu. Hal ini dilakukan karena dimulainya sekolah tatap muka kembali yang walaupun tidak seminggu full, tetapi sedang dicoba penerapannya bagi yang sudah melakukan vaksin. Pengajar pun pastinya sulit untuk terbiasa dari yang awalnya melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi ketika COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online. Ketika new normal, diadakannya kembali tatap muka setelah melewati 1,5 tahun belajar secara online. Info selanjutnya dikabarkan bahwa Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim meresmikan kebijakan bantuan kuota data internet tahun 2020 secara virtual yang berlaku selama 30 hari atau per bulan. Berlaku untuk dosen, guru, murid, dan mahasiswa selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh dilakukan. Setiap bulannya akan diberikan secara gratis dan berlaku selama 4 bulan. Adapun di mana sidang kelulusan untuk mahasiswa atau skripsi dilakukan by Zoom yang tujuannya melakukan pencegahan penularan virus COVID-19. Untuk wisuda atau pelepasan murid dan mahasiswa secara online atau daring juga dilakukan karena adanya peningkatan penularan COVID-19 tertinggi pada tahun 2020. Untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID-19, murid, dosen, mahasiswa, dan guru yang berkepentingan datang ke sekolah atau universitas harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak. Pemirsa, pendidikan saat ini merupakan hal yang sangat penting karena sebelumnya daya ingatan terhadap mahasiswa dan pelajar pasti sangat menurun. Bahkan semangat belajarnya pun ikut turun. Seperti pembelajaran pada sekolah dasar yang mengajar murid-murid baru beradaptasi terhadap sekolah tetapi terhambat karena adanya wabah besar ini yang sangat merugikan dari segala sisi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendidikan terhadap pembelajaran, di sini sudah ada seorang guru di SDN Pamulang Indah yang sudah bersama saya. Beliau ini sudah mengajar selama kurang lebih 26 tahun ya Pak, sampai saat ini. Selamat pagi Pak Warno. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejak kapan Pak Warno sudah mulai mengajar? Dari tahun 1996. Udah lama ya Pak? Dari tahun 1996. Ya. Oke. Lalu
Sudah berapa lama Pak Warno mengajar di SDN Pamulang Indah? Dari tahun 2008. Nah, 2008 sampai sekarang berapa tahun? Oke, udah lama banget ya Pak, berarti udah. Untuk Pak Warno, mulai mengajar Nah, dari kelas berapa sampai kelas berapa Pak? ya, pengalaman Pak Warno ngajar dari kelas 4, 5, 6, udah semuanya. Itu aja, kalau untuk kelas 1, 2, 3, 4 belum. Oke, Kelas 4 sekali dia pernah. Kelas 4 sekali, terus selanjutnya kelas 6 terus kebanyakan. oke Pak. Planning apa yang Pak Ya, Warno buat ketika ditetapkan adanya pembelajaran melalui online, supaya murid tetap bersemangat untuk belajar? banyak tekniknya sebenarnya untuk pembelajaran online. Mungkin bisa melalui tugas secara WA ya, dengan WA bisa, apun dengan Zoom. Ya. Zoom bisa dilakukan untuk membahas masalah-masalah pembelajaran yang ada di kelas. Ada pertanyaan lewat Zoom bisa, ataupun lewat WA juga bisa. Itu mungkin pembelajaran yang selama ini Pak Wan terapkan selama pandemi. Oke. Berarti media yang digunakan oleh Pak Warno itu ada Zoom, Google Meet, sama WhatsApp ya, Pak? Iya, Supaya iya, ya, betul. supaya tetap lancar untuk belajar ya. Iya, Oke. ya walaupun pandemi ya murid harus belajar ya. Seorang murid intinya tidak putus dengan belajar. Karena dengan belajar itu kita supaya menjadi tahu semuanya. Oke, Pak. Jadi pemanfaatan media pada saat pandemi ini sangat membantu kegiatan belajar mengajar walaupun sulit beradaptasi ya, Pak? Iya, iya, betul-betul sekali. Ya. Nah, media sangat membantu sekali dalam masa pandemi ini untuk penerapan belajar secara online ya. Walaupun kita nggak bisa offline, tapi online juga bisa ternyata dalam belajar. Walaupun punya keterbatasan ya, banyak keterbatasannya karena ada kuotanya tidaknya, atau sinyalnya tidaknya yang sering menghambat proses pembelajaran secara online. Oke. Apakah ada kesusahan dalam kegiatan belajar mengajar sama pandemi ini yang udah ditetapin sama pemerintah? Contohnya itu kayak apa ya, Pak? Kesulitan selama ini yang Bapak alami, mungkin ya ada juga, banyak juga mungkin ya. Kendalanya satu, mungkin selama online, mungkin Bapak nggak bisa memantau keseluruhannya, ya. Kehadirannya bagaimana bentuknya, ya mungkin bisa absen, tapi mungkin kita nggak bisa ngontrol pas saat apa dia, keadaan apa gimana dia. Dan keaktifannya pun terasa kurang ya, selama pembelajaran online. Itu mungkin ya. Dan kendala-kendalanya juga banyak ya. Kendalanya tadi adanya mungkin harus punya gadget semua, atau HP semua, atau mungkin punya kuotanya, dan mungkin ada jaringan sinyalnya yang harus mendukung. Itu mungkin pembelajaran-pembelajaran yang selama ini kendala yang Pak Warno alami. Oke. Pada saat pandemi tentu kita tahu ya, Pak, semua itu berdampak bagi para murid belajar melalui online ini. Salah satunya kurangnya semangat belajar ya, Pak. Ya, betul-betul juga. Oke. Nah, Ya, bisa juga karena dia online, nggak ketemu temennya, kurang semangat juga. Dan mungkin cara penyampaian di Zoom atau di WA atau di Google Meeting kurang menguasai atau kurang mengerti, sehingga siswa bisa menyebabkan siswa itu kurang aktif atau mungkin males dalam belajar. oke. Apakah dampak dari pandemi ini kayak kurangnya malas belajar, terus berdampak ke tatap muka yang sekarang, Pak? Murid-muridnya, jadi kayak masih kurang malas Sangat malas berdampak gitu. sekali, sangat berdampak sekali.
Karena lama kita offline selama 2 tahun, ternyata perilaku, sikap anak sangat berbeda, ya, sangat berbeda sekali. Ya. Biasanya di kelas kita arahkan, ya, kita bimbing, tapi mungkin di rumah mungkin ada pembiaran, mungkin anak kurang diawasi oleh orang tua, sehingga pas saat belajar offline di sekolahan, perubahannya sangat besar sekali. Ada perubahan sangat besar. Oke. Berarti kan kita ketahui juga tahun 2020 sama 2021 ini mulai pandemi ya Pak. Terus 2021 memulai percobaan new normal. Apakah terdapat media yang membuat murid tertarik saat belajar online selain selain benar-benar yang formal gitu ya Pak? Selain yang formal, bagaimana cara guru membagikan tugas supaya murid tetap semangat untuk mengerjakan tugas saat pandemi berlangsung. Nah, kita harus pandai-pandai memantau anak benar. Gimana dia mengerjakan tugasnya, kita benar-benar kita koreksi, kita pantau, dan kita tanyakan bagaimana keadaannya, ya. Kita komunikasi dengan orang tuanya juga, sehingga hubungan itu nggak terputus ya. Nah, kita bisa memantau gimana perkembangan murid, walaupun kita tidak tahu 100% itu keadaan muridnya dengan orang tuanya bagaimana, nggak tahu. Yang penting kita ada komunikasi dengan murid dan orang tua, itu yang harus kita jalin, ya, harus kita terapkan supaya tahu perkembangan anak. Oke, kan penularan virus COVID ini udah turun ya Pak, udah turun, dan kegiatan-kegiatan juga udah kembali normal karena diterapkannya sistem new normal. Apakah sekolah tatap muka masuk seminggu full atau ada sistem lainnya Pak? Nah, sistem yang terapkan setelah normal ya. Ya, kita coba dengan PTM 50%, sehingga bergilir. 50% bisa diterapkan, kita ambil 50% per anak, per kelas, ataupun 50% per harinya. Nah, per harinya kita ambil 50% kita gilir. Jadi mungkin satu kelas mendapat 50% 3 hari, 50% 3 hari berikutnya. Itu mungkin siasat kita untuk masih situasi new normal, sehingga kita juga masih menerapkan prokes kesehatan juga. Oke. Apakah selama ada PTM ini Pak, kegiatan belajar mengajarnya dilakukan swab atau enggak ya Pak, untuk murid atau gurunya? Untuk di sekolah kita belum ya, untuk dianjurkan swab atau diharuskan swab enggak. Kita yang penting ada persetujuan dari orang tua untuk anak belajar tatap muka secara 50% ya, enggak menganjurkan swab atau enggak. Yang penting kita ada prokesnya, ya. Yang prokesnya syarat-syaratnya ya 3M itu kita laksanakan di kelas. Itu aja, enggak untuk mengharuskan swab enggak. Oke. Baik Pak Warno, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini. Semoga Pak Warno tetap sukses dan sehat selalu. Amin. Ya, Terima ya kasih Pak sama-sama. Warno. Ya pemirsa, informasi tersebut mengakhiri berita kali ini. Selalu mengikuti aturan protokol kesehatan. Saya Fitriani, selamat pagi.